Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat rakyat Maluku. Kembali lagi dengan saya, Silmi Serati Swailo. Tentunya dalam obrolan santai sore ini bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang kelihatannya masih muda. Selamat sore Bapak. Sore, Silmi. Gimana kabarnya sore ini Pak? Baik. Kita semua tahu bahwa di tahun-tahun ini kita memasuki isu-isu politik yang memang akan menuju pada tahun 2024. Sebelum masuk ke pembahasan yang memang agak cukup berat, saya ingin tahu sih perjalanannya tadi ke sini tuh gimana Pak? Karena memang cuacanya alhamdulillah hari ini cukup cerah. Iya. Ini nggak tahu nih kenapa cuacanya cerah, apa kedatangan Bapak di studio ini? Iya. Terima kasih sebelumnya Silmi. Iya. Karena memang ini sudah masuk di tahapan salah satu tahapan penting di persiapan KPU, yaitu tahapan verifikasi dan pendaftaran partai politik yang sudah dimulai dari tanggal 1 tentunya. Jadi perjalanan ke sini tentunya ada rapat internal di KPU Kota Ambon. Siap. Berkaitan dengan agenda-agenda kita, dan di sela-sela itu ya saya menyempatkan waktu. Siap Pak. Bapak Muhammad Syadik Fuad. Iya. Sapaan lebih nyamannya dipanggil siapa Pak? Dev saja. Oh Pak Dev. Bisa diceritakan nggak sedikit tantangan terbesar yang dihadapi Bapak di periode pemilihan tahun sebelumnya? Mungkin sebagai gambaran menuju pada periode tahun yang akan datang. Tantangan terbesarnya itu apa sih Pak? Tentu jika diurai tantangan banyak ya. Banyak tantangan yang kami dapati sebagai penyelenggara tentunya. Tapi yang selalu menjadi topik menarik dan terus menjadi fokus dalam hal evaluasi kami sebagai penyelenggara adalah berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun atau dari momentum ke momentum. Nah, kenapa itu penting dan kita anggap menarik? Karena ya ini adalah pesta demokrasi dan ini adalah sekali, pesta rakyat, maka sudah tentu peran partisipasi masyarakat itu dari masyarakat yang sangat diharapkan. Penting. Dan ya ending daripada seluruh pekerjaan kita adalah bagaimana melihat bentuk masyarakat merespon Pak. Kemudian ikut aktif dan berpartisipasi dalam ya pesta demokrasi itu. Jadi memang tantangan terbesarnya itu sendiri yaitu gimana sih menggarap partisipasi masyarakat selaku penyelenggara. Yeah. Ini berbicara tentang partisipasi masyarakat, apakah memang sudah ada upaya-upaya untuk mensosialisasikan prosedur pemilihan umum ini kepada masyarakat Kota Ambon secara khusus dan masyarakat Maluku secara umumnya, Pak? Iya, tentu pekerjaan kita pada dasarnya adalah bagaimana mempublikasikan atau mensosialisasikan, selain mempersiapkan secara teknis, adalah sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa setiap tahapan itu benar-benar sudah dilaksanakan. Bagaimana prosedurnya, bagaimana tahapannya, sampai sejauh mana itu perlu disampaikan ke setiap lapisan masyarakat. Oleh karenanya, selain peran aktif dari penyelenggara dan stakeholder yang terkait, dalam hal ini adalah pemerintah, pihak keamanan, dan lain-lain, peran aktif masyarakat sangat penting dalam proses sosialisasi tadi ya, sehingga hasil kerja penyelenggara pun dapat diukur di sana. Bagaimana ya masyarakat dalam peran-peran aktifnya dalam momentum-momentum demokrasi dan politik di tingkat daerah maupun tingkat nasional nanti. Siap. Mungkin sambil ngobrol bisa saling, Pak mungkin mau minum kopi, karena memang beda minuman kita hari ini cukup jauh ya Pak, warna hitam dan warna putih. Ada yang gelap, ada yang terang. Ya. Karena saya izin ya. Ya, boleh Bang. Kita berbicara masyarakat, otomatis ada lapisan pemuda dan juga lapisan pemerintahan ataupun orang tua. Kira-kira yang menjadi target yang paling diincar oleh penyelenggara itu siapa Pak?
Kalau bicara segmentasi pemilih Iya. atau lapisan masyarakat, tentu kami berharap seluruh segmentasi segmentasi. pemilih bisa atau masyarakat bisa terjangkau ya. Iya, iya benar. Karena Pak. memang apa namanya yang perlu kita fokuskan lebih banyak adalah dari hasil evaluasi adalah segmentasi pemilih yang memang jarang tersentuh atau jauh dari akses informasi. Misalkan hari ini adalah salah satunya pemilih perempuan misalkan. Oh iya. Kemudian pemilih disabilitas, pemilih pemula. Nah ini adalah segmen-segmen penting yang memang dalam proses sosialisasi KPU selain pemilih pada umumnya ya yang lebih khusus ya pemilih perempuan, diprioritaskan. kemudian pemilih pemula, kemudian pemilih yang masuk dalam kategori disabilitas ini selalu menjadi prioritas karena iya, siap. dari segi jumlah, kemudian dari segi pentingnya segmen-segmen ini untuk mendapatkan informasi adalah hal yang menjadi salah satu yang difokuskan oleh lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU. Oh iya, siap. Berbicara tentang prioritas segmen yang tadi sudah Bapak sebutkan, perempuan dan juga para disabilitas, apakah memang sudah ada upaya-upaya tertentu yang sudah disiapkan? Iya, dalam setiap kegiatan sosialisasi, KPU selalu melibatkan setiap segmen ini ya. Oh iya. Baik pemilih disabilitas, pemilih perempuan, kemudian pemilih pemula itu selalu ada sosialisasi yang dikhususkan bagi kelompok-kelompok ini. Nah, ada beberapa kegiatan misalkan yang sudah dilaksanakan di KPU Provinsi Maluku, salah satunya di Kota Ambon adalah kerjasama dengan PKK Provinsi Maluku dan PKK di 11 kabupaten kota berkaitan dengan pelibatan elemen PKK dalam hal ya melibatkan pemilih perempuan di beberapa kegiatan KPU. Dan kerjasama itu dalam program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di menuju di 2024 ini. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Oh iya, siap Pak. Kira-kira bisa disebutkan sih Pak, desa-desa apa saja yang memang di Kota Ambon sendiri Pak yang memang menjadi fokus utama untuk penerapan? Di Kota Ambon sudah dicanangkan tempo hari dengan KPU Provinsi Maluku dan pengurus PKK di tingkat Provinsi Maluku itu ada di Desa Laha. Kita memfokuskan kegiatannya di Desa Laha sebagai salah satu desa yang masuk dalam program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Ambon. Oh, siap-siap Desa Laha. Menuju pemilu tahun 2024, kita tahu bahwa memang banyak hal yang harus disiapkan Pak. Baik. Yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kesibukan Bapak hari ini lumayan padat dan masih sempat-sempatnya menyempatkan waktu di sini. Yang ingin saya tanyakan bahwa proses-proses apa saja sih Pak yang memang harus dilewati untuk menuju pemilu tahun 2024? Tahapan tentu banyak tahapan tentunya banyak. Hari ini kita sudah masuk di tahapan pendaftaran partai politik dan verifikasi yang nantinya mengarah terakhir pada penetapan partai politik peserta pemilu di 2024. Nah, nanti di beberapa bulan ke depan juga ada proses pemutahiran ya daftar pemilih dan pembentukan badan ad hoc di tahun ini. Nah, di tahun depan tentu ada tahapan pencalonan dan tahapan-tahapan lain yang memang sudah diatur di dalam sudah ada schedule-nya, Pak. Peraturan KPU dan mulai pada tanggal 1 kemarin itu kita sudah mulai memasuki di tahapan-tahapan kerja tadi. Iya benar sekali Pak. Tahapan kerja tadi yang diawali dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik nanti sampai dengan bulan penetapannya di bulan Desember. Bulan Desember.
Saya sedikit penasaran Pak, karena memang dari tanggal 1 kan sudah mulai memasuki tahapan pendaftaran partai politik. Baik. Kira-kira apakah partai politik yang pernah bertarung pada periode sebelumnya itu kemungkinan besar akan masuk pada periode yang akan datang ataukah tidak? Kemungkinannya Pak, kemungkinan. Iya, jadi kan mekanisme pendaftaran partai politik ini kan dibagi menjadi ada tiga ya, ada tiga jenis jenis partai politik yang akan mendaftar di dalam proses ini. Yang pertama adalah partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu di 2019 dan memiliki kursi di DPR RI ya, atau yang lolos pada parliament threshold. Yang kedua adalah partai yang sudah ada di 2019 tetapi tidak memiliki kursi di DPR RI. Nah, yang ketiga adalah partai baru, artinya yang tidak ada di peserta, tidak menjadi peserta pemilu di 2019 dan baru ada di saat ini. Nah, untuk partai yang kategori pertama itu hanya dilakukan verifikasi administrasi. Nah, untuk partai yang masuk pada golongan kedua dan ketiga, yaitu partai yang sudah ada di 2019 tapi tidak memiliki kursi di DPR RI, dan kemudian partai baru itu dilakukan verifikasi administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual. Jadi dari sisi jumlah juga tentu bertambah. Dari sisi jumlah juga tentu bertambah karena informasi hari ini yang kami dapatkan sudah 40 partai yang sudah mengakses atau memiliki akun sistem informasi partai politik. Kemudian ditambah 8 partai lokal Aceh yang sudah mendaftar yang sudah mengakses akun sipol di KPU RI. Berarti totalnya 48. Ya, 40 partai nasional, 8 partai lokal. Kita ketahui bersama bahwa harus adanya petugas KPPS dan juga petugas PPS. Apakah memang sejauh ini sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk merekrut petugas-petugas tersebut atau belum tersentuh untuk dilakukan prosedur yang saya jelaskan? Oh, kalau berkaitan dengan penyelenggara, iya Pak, penyelenggara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat TPS, penyelenggara badan ad hoc itu nanti masuk pada tahapan pembentukan badan ad hoc. Pembentukan badan ad hoc. Ya, baru akan dilakukan perekrutan mulai dari tingkat kecamatan PPK, kemudian di tingkat desa ada PPS, dan di tingkat TPS ada KPPS. Tapi saat ini kita belum masuk di tahapan itu. Nanti menyesuaikan dengan jadwal dan tahapan ketika harus dilakukan perekrutan, baru kita mempersiapkan di perekrutan badan ad hoc di tingkat kecamatan dan desa. Siap. Beralih lagi saya sempat mereview sebuah berita yang memang pada periode sebelumnya, karena memang penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara keseluruhan, yaitu pemilu legislatif dan juga eksekutif, sehingga ada memakan korban jiwa Pak, kurang lebih ada 500-an kalau tidak salah, 800-an petugas yang meninggal Pak. Di 2019? Di 2019 Pak, yang memang penyelenggaraan pemilu dilakukan secara serempak. Itu kira-kira untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi, itu gimana sih Pak? Apakah memang sudah ada pemikiran bahwa tidak, pemilu kali ini memang harus benar-benar kita menyiapkan hal agar tidak terjadi hal-hal di luar dugaan? Itu Pak, gitu tanggapan Bapak gimana? Sebenarnya ini menjadi ranah pimpinan kami di KPU RI ya. Tapi secara kelembagaan berkaitan dengan hal-hal tadi itu tentu sudah dibaca dan sudah menjadi bahan evaluasi di internal terkait dengan bagaimana menyederhanakan sistem pemilu kita, kemudian di tahapan mana yang dilihat krusial, kemudian berdasarkan pengalaman di 2019. Iya, Pak, iya. Nah, itu mulai dibenahi satu persatu, dan
ya sementara masih dalam proses ya, masih dalam proses dibahas oleh KPU RI dan kemudian akan didudukan menjadi regulasi atau peraturan-peraturan KPU yang menjadi landasan pijak dan gerak bagi seluruh KPU di tingkat daerah untuk melaksanakan tahapan persiapan menuju 2024. Kita sama-sama berharap dan berdoa semoga kejadian-kejadian di 2019 bisa kita minimalisir dan kemudian seluruh tahapan ini jauh hari bisa kita persiapkan. Salah satunya adalah berkaitan dengan sisi waktu memang. Oh iya Pak, benar. Sehingga memang karena itu di 2024, mulai dari 2022 ini tahapan persiapannya sudah dilaksanakan. Kalau dulu kan 1 tahun sebelumnya baru kita melaksanakan persiapan. 1 tahun sebelumnya. Ya, saat ini mulai dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan menuju ke 2024. Ya, sehingga beban kerja itu bisa kita bagi di tahun-tahun persiapannya. Oh iya, siap Pak. Berbicara tentang regulasi, memang kita mengetahui bahwa kemalangan yang terjadi tahun 2019 itu bukan suatu hal yang sepele, Pak. Iya. Meninggalnya petugas yang dengan jumlah yang lumayan banyak. Apakah memang ada kriteria-kriteria tertentu, Pak, untuk petugas-petugas penyelenggara yang harus memang diperhatikan? Iya. Kalau kita melihat secara umum dari kejadian itu, lebih kepada faktor usia ya. Faktor usia yang memang karena tingkat pekerjaan yang begitu tinggi di 2019 sehingga di 2024 tahapan persiapan menuju 2024 itu termasuk dalam regulasi penyelenggara KPU mulai di tingkat kecamatan sampai ke KPPS itu kami batasi pada umur. Oh iya. Pada klasifikasi umur sehingga memang tidak lagi tidak lagi menggambarkan bahwa ketika ya sudah pada umur yang lebih tua tentu pada tensi-tensi pekerjaan yang lebih tinggi ya tentu akan ya capek dan lain-lain. Makanya mungkin ke depan penyelenggara kita itu menggunakan asumsi batas umur ya maksimal yang bisa memenuhi syarat sebagai penyelenggara. Itu salah satunya. Oh iya, siap. Barangkali bukan mungkin ya Pak, tapi memang patokan umur ya harus. Iya, sudah harus memang ditetapkan. Tentu pada prakteknya kita tidak bisa mengatakan bahwa 100% semuanya berjalan baik-baik saja. Iya, Pak. Oleh karenanya tadi mungkin yang dimaksud dengan tantangan kemudian menjadi bahan evaluasi secara kelembagaan bukan saja lembaga penyelenggara, pemerintah, stakeholder yang terkait, partai politik, masyarakat, akademisi, kemudian pemerhati dan lainnya adalah berkaitan dengan ya bagaimana sistem demokrasi ini dibangun di negara kita. Nah, apakah dari sisi teorinya kemudian praktek di lapangannya sudah mendekati asas-asas itu, prinsip-prinsip itu atau tidak. Ya langsungnya bebas, umum, rahasia, adil. Iya, kemudian ditambah lagi sekarang ada yang namanya aksesibilitas, artinya ada akses kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh warga negara yang mempunyai hak konstitusi. Tentu itu menjadi tugas kita bersama. Yang terpenting adalah ya lagi-lagi karena ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi, tentu yang paling penting adalah tidak saja bagaimana lembaga yang hari ini bertugas untuk menyiapkan secara teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu bekerja, tapi yang paling penting juga adalah peran aktif dari masyarakat. Nah, ini yang kenapa penting untuk selalu dibahas karena sifat aktif masyarakat itulah yang menjadi kunci bahwa
tahapan ini bisa kita laksanakan sampai dengan mendekati bahasa sukses, sempurna, dan Selama lain-lain. Bapak menjabat sebagai penyelenggara pemilihan umum, hal apa sih yang paling berkesan yang Bapak temui selama ini? Dari periode sebelumnya hingga memasuki periode yang akan datang, Pak. Yang paling berkesan adalah saya menyadari bahwa KPU dan lembaga penyelenggara yang lain, tentu teman-teman di Bawaslu, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah adalah, ya bisa saya katakan manusia setengah dewa ya. Artinya Manusia setengah dewa. iya, saya Luar katakan biasa, manusia Pak. setengah dewa karena ini adalah momentum yang kita ketahui kalau berdasarkan referensi yang ada adalah pemilu yang paling sulit di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia. Ya, Wow, luar kalau biasa, Pak. pakai perbandingan beberapa wilayah lain itu tidak dilaksanakan dalam satu hari. Nah, yang mampu melaksanakan dalam satu hari dan kemudian memiliki tren baik dalam sistem demokrasinya, artinya tidak ada kekacauan yang begitu berarti, kemudian tahapannya bisa diselesaikan di beberapa waktu, itu kita yang paling tinggi, cepat ya, ya, Pak? yang paling cepat soal itu, karena jika dibandingkan dengan India tidak menyelesaikan itu dalam satu hari. Di seluruh Dengan dunia. ya dengan Amerika tidak menyelesaikan proses penghitungannya Dalam sehari. ya dalam satu hari. Nah, kemudian tidak dilaksanakan secara manual. Kita dilaksanakan secara manual dalam satu hari serentak seluruh Indonesia. Kemudian penghitungan itu dalam satu hari itu juga sudah selesai. Wow, luar biasa, Artinya Pak. sudah harus naik ke tingkat kecamatan. Sangat luar biasa. Dan kalau kita amati di negara kita, institusi yang mampu melaksanakan itu Cuman di Maluku ya, Pak. bukan di Maluku, sorry. Cuman KPU saja yang bisa melaksanakan Wow. agenda dalam satu hari, dan dia berlaku seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Artinya sampai ke tingkat RT RW di lingkungan sekitar itu Pak. ada Memang luar TPS. biasa ya. Dan cuman KPU yang bisa melaksanakan agenda itu. Itu mungkin Hal yang paling berkesannya. yang paling berkesan ya. Dan hal yang paling berkesan adalah saya bersama Pak Dev, seorang manusia setengah dewa. Iya. Yang memang skala perbandingannya internasional loh. Luar biasa, Pak. Hasil atau output yang didapat itu apakah memenuhi standar atau kalau memang ada banyak hal yang perlu dievaluasi, Pak? Iya, tentu dari hari ke hari banyak hal yang perlu kita evaluasi ya, dalam rangka perbaikan sistem, dan kemudian ya kalau bicara sistem kan berarti kita bicara berkaitan regulasinya, Iya, benar sekali, Pak. berkaitan strukturnya, ya, Hmm. kemudian berkaitan dengan budayanya, kulturnya. Culture-nya. Ya, ya berarti kita dalam membangun dan melaksanakan sistem itu tentu baik struktur, substansi, dan kulturnya banyak hal yang perlu terus kita perbaiki dari waktu ke waktu, dan melihat sejarah proses pemilihan langsung di negara kita juga kan baru dimulai di 2004 dan sampai hari ini. Maka ya kami menyadari banyak hal yang perlu terus Dievaluasi. dibenahi, baik di tingkat penyelenggaranya maupun ya di tingkat pemerintahannya, karena kita sadari benar bahwa KPU tidak bisa melaksanakan agenda besar ini sendirian. KPU butuh yang namanya kerjasama dan koordinasi dari setiap stakeholder terkait, pemerintah, kemudian partai politik, pihak keamanan, TNI, Polri, dan tentu kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat yang paling utama. Ya. Kalau misalnya kita sudah membahas atau mendengar kesan yang disampaikan oleh Bapak yang sangat luar biasa, saya ingin tahu, Pak, suka duka yang dialami dari periode tahun 2019
itu apa saja sih Pak suka dukanya? Pasti kan kita melewati sebuah proses itu ada sukanya, Iya. entah banyak suka atau banyak dukanya tuh gimana Pak? Iya, jadi di KPU itu bagi kami itu selalu berlaku slogan bahwa kerja sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Karena kita sudah bekerja baik dan benar saja masih ada yang Masih ada salah. yang salah. Ya. Benar sekali Pak. Apalagi kerja salah kan gitu. Sehingga itu mungkin ya sukanya di situ. Ya kalau persoalan duka dan tantangannya tentu sebagai lembaga penyelenggara KPU itu dia berbeda dengan lembaga lain karena kita tidak bekerja menyesuaikan dengan kondisi lainnya. Iya Pak. Artinya ketika sudah ditetapkan tahapan persiapannya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, KPU sebagai lembaga penyelenggara harus melaksanakan tahapan itu on schedule. Ya, On schedule, ya, tepat sekali Pak. tidak On bisa time. on time, tidak bisa maju. terlambat, Iya. atau tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Dimundurkan. Ketika sudah ditetapkan hari itu, ya sudah hari itu harus dilaksanakan apapun kondisi. Nah sehingga ya tadi bagaimana saya katakan bahwa memang orang-orang yang ada di KPU di Bawaslu adalah ya manusia-manusia setengah dewa karena Manusia-manusia setengah dewa. ya mampu bekerja dengan segala kondisi yang ada Iya siapa. di dalam Mampu lembaganya. menjadi apa saja. Ya. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Pak Dev, tentu kalau misalnya berbicara tentang suka dan duka, persepsi dari masyarakat, banyak sekali hal yang memang harus kita jadikan telaah. Saya sempat baca di beberapa media online, memang pada tahun sebelumnya, di tahun 2019 itu ada sebuah isu yang dimana Bapak dan juga beberapa staf dilaporkan karena tidak melakukan proses pemungutan suara ulang di 4 TPS di Kecamatan Nusa Niwe ya Pak, kalau tidak salah. Itu kronologisnya seperti apa sih Pak? Iya, jadi ini berkaitan dengan di 2019 ya? Iya Pak. Ya berkaitan dengan proses dinamika yang ada di penghitungan di tingkat TPS sampai dengan penghitungan di tingkat kecamatan. Dan di 2019 ya ada beberapa rekomendasi di TPS untuk melakukan pemungutan suara ulang, dan dari hasil kajian kami setelah kami melaksanakan rapat di internal KPU Kota Ambon dan melihat dengan detail semua unsur-unsurnya, kami memutuskan untuk tidak melaksanakan karena beberapa syarat yang diamanatkan atau disyaratkan di dalam undang-undang tidak terpenuhi tentunya. Nah, saya anggap itu sebuah dinamika dan ya benar, memang karena proses itu kita dilaporkan di DKPP, kemudian di Mahkamah Konstitusi juga menjadi salah satu materi gugatan yang harus kami jawab. Tapi syukur alhamdulillah ya semua bisa kita lewati karena bagi saya pegangan kita adalah aturan, regulasi, dan pada wilayah itu tidak bisa bermain dengan tafsir atau pemahaman kita sendiri ya, tapi benar, Pak. Berkaitan dengan aturan. Berkaitan dengan aturan, intinya semua dinamika yang terjadi harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Yeah. Namun dampak yang dirasakan oleh lembaga KPU sendiri itu apakah memang ada Pak dari gugatan yang terjadi, yang diberikan maksud saya? Ya, prinsipnya selama kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan tetap pada track regulasi,
Iya, dan Pak. kewenangan kita, eh, saya kira bisa dipertanggungjawabkan. Nah, persoalan dampak tentu itu menjadi bacaan dan kemudian evaluasi secara kelembagaan, sehingga ke depan hal-hal itu bisa kita minimalisir dan eh, berharap tidak ada lagi kemudian kejadian-kejadian yang sama, dan semua hal kita coba lakukan mulai dari tahapan persiapan, koordinasi, sampai pada penyamaan persepsi berkaitan dengan aturan dan regulasi-regulasi yang dipakai untuk melaksanakan tugas-tugas itu mungkin. Menjaga ketersinggungan dari orang-orang yang melapor, apakah memang tidak ada dampak atau konflik yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat gitu? Oh, kalau sampai di tingkat itu tidak ada ya, tidak ada. Tapi tentu sebagai penyelenggara kita juga dituntut untuk bisa bersikap adil, ya, sehingga perlakuan yang sama itu penting. Iya, Ya, Pak. perlakuan yang sama itu penting, ya, terhadap semua hal, baik dari sisi pelayanan, kebijakan, dan kemudian pelaksanaan aturan. Perlakuan yang sama itu penting kepada seluruh peserta. Kenapa? Karena itu bisa menjadi hal-hal yang ya bisa mengarah kepada sengketa dan lain-lain. Oh iya, siap, Pak. Ya, sehingga perlakuan yang adil dan sama kepada seluruh peserta pemilu itu sangat penting bagi kami penyelenggara. Iya, Pak, menghindari konflik atau sengketa di Ya. tengah-tengah masyarakat. Terakhir, Pak, mungkin pertanyaan terakhir. Harapan terbesar Bapak untuk pemilihan umum di tahun 2024 nanti itu apa? Harapan yang memang ekspektasi ini, pemilihan ini harus sesuai regulasi seperti ini, agar tidak adanya sengketa atau konflik di masyarakat yang memang terjadi di periode sebelumnya. Harapan terbesar Bapak apa sih? Tentu kami berharap di pemilu 2024 ini, karena tahun 2024 ini adalah tahun yang cukup spesial. Ada dua momentum besar yang bagi Pak. kami menjadi tanggung jawab dan kewenangan kami sebagai penyelenggara dalam mempersiapkan itu adalah berkaitan dengan pemilu yang nanti di bulan Februari, kemudian di bulan November ada pemilihan kepala daerahnya. Nah, dalam hal itu yang kita harapkan adalah seluruh beban pekerjaan kemudian bisa kita selesaikan menuju kepada dua momentum tadi, dan kemudian masalah-masalah yang pernah muncul di 2019 itu menjadi evaluasi kelembagaan, dan sejak dini itu sudah bisa kita petakan dan kemudian sudah bisa kita tentukan solusinya, sehingga masalah itu tidak lagi muncul, ataupun kalau masih terjadi tetap masih bisa kita selesaikan. Nah, sehingga harapan kami di 2024 tidak lagi seperti 2019 ya. Iya, Pak. Sudah ada kemajuan dan kemudian lebih siap dari sisi kelembagaan, ya, dan kemudian ya masyarakatnya pun lebih siap dalam pemilu serentak tadi. Siap. Sebagai closing statement, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Ambon? Ya, karena ini adalah pesta rakyat, ini pesta demokrasi, tentu yang namanya pesta melekat makna gembira, senang, Pak. dan kemudian bawaannya harus happy. Nah, makanya dalam pesta demokrasi dan pesta rakyat di 2024 nanti itu tidak hanya penyelenggara yang ada dalam suasana itu, tapi pemerintah, pihak keamanan, stakeholder terkait, partai politik, kemudian masyarakatnya juga harus ada dalam suasana tadi, senang dan gembira. Artinya apa? Lagi-lagi kembali kepada persoalan peran aktif dari masyarakat. Iya, benar sehingga sekali, Pak. Ya, dia tidak hanya penyelenggara dan pemerintahnya yang sibuk-sibuk dalam mempersiapkan pemilu, tapi ya masyarakat juga aktif dalam bagaimana mengakses informasi berkaitan persiapannya seperti apa, kemudian data pemilihnya seperti apa,
prosesnya bagaimana itu peran aktif tadi yang sangat penting dan itu menggambarkan bahwa masyarakat gembira dan siap dalam menyongsong pemilu di Pesta rakyat. pesta rakyat Benar di sekali. 2024 nanti. Mungkin itu harapan Harapan terbesarnya gitu ya Pak. terbesar kami sebagai penyelenggara. Siap Pak, terima kasih atas harapannya yang sangat Sama-sama. luar biasa. Siap. Kami berharap bahwa memang masyarakat Maluku menyadari bahwa pentingnya partisipasi aktif. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, Sama-sama. karena memang kita sangat dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain waktu, di Amin. tempat yang sama. Amin. Sehat-sehat selalu Pak, setengah Amin. dewa. Amin. Pak Deva, setengah dewa. Sahabat rakyat Maluku dimanapun kalian berada, yang bisa kita tangkap dari pembicaraan tadi bahwa ajang politik atau ajang pemilihan umum bukan merupakan suatu tanggung jawab oleh penyelenggara itu sendiri. Kita menyadari bahwa pentingnya partisipasi dari setiap aspek dengan tentunya memperhatikan regulasi-regulasi yang ada. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen channel YouTube-nya Rakyat Maluku. Dan jangan lupa pantengin terus akun-akun media sosialnya. Saya atas nama Silmi Siratiswa Ilo dan juga kru mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat sore. Mungkin bisa say goodbye di kamera. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa.